Gereja GBI Basilea Jembatan 5 mendukung pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, ibadah diselenggarakan di rumah masing-masing melalui ibadah online ataupun video yang dikirimkan melalui grup-grup WA setiap minggunya. Jemaat dapat memberikan persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur ke rekening gereja seperti yang tertera pada pengumuman ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, Saudara semua, gimana kabarnya? Saya percaya kita semua luar biasa, baik-baik aja gitu ya di tengah pandemik ini. Dan kangen ya sama satu dengan yang lain, tapi bersyukur bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu dan luaskan atas hidup kita itu baik adanya. Gak terbatas, hari ini kita akan ibadah sama-sama online. Saya di rumah saya, saudara boleh ngikutin nanti saya dan suami saya selama kita sama-sama beribadah. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun, dan kita percaya hari ini Tuhan akan bicara banyak bagi hidup kita. Karena luar biasa sekali apa yang udah Tuhan berikan. Dia membuka banyak hal tentang hal-hal esensi dalam hidup kita, tentang beribadah, tentang pekerjaan, pelayanan. Kita bersyukur banget sama Tuhan. Oke, hari ini kita agak sedikit berbeda. Kita nggak akan praise and worship duluan, tapi kita akan memaknai Jumat Agung dengan sebuah perenungan dari firman Tuhan terlebih dahulu. Oleh sebab itu saya minta dan saya undang kita semua untuk siapkan hati kita. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, makasih untuk kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami gak pernah bisa bayar apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebuah anugerah yang besar. Engkau Yesus, anugerah terbesar yang kami terima di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk cinta-Mu yang besar. Kami bersyukur untuk keadaan ini. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau jadikan di dalam hidup kami. Kami saat ini bersatu hati bersama-sama. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat hidup kami, Tuhan. Kami mau bilang bahwa hari ini kami mau datang dengan satu hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itu terus membuat kami terbangun, membuat kami bertumbuh, membuat kami hidup terus, mau terus dekat dan mau terus menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir nanti biar tangan Tuhan yang menyertai kami dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan buka sama-sama hari ini di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sebelum saudara buka, siapin dulu Alkitab dan buka ayatnya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kita mendengar banyak sekali berita kematian, bener gak? Kayaknya kematian itu tuh lagi jadi sebuah kata yang happening gitu ya, atau sesuatu yang agak menakutkan di dalam hidup orang-orang akhir-akhir ini. Di tengah pandemi COVID-19, di mana semua orang dari seluruh dunia itu pasti ngeh dan aware gitu ya, kayak dia notice banget sama yang namanya si kematian ini. Nah, kita kemarin juga baru dengar berita tentang kematian Glenn Fredly. Nah, mendadak juga gitu. Jadi kematian ini adalah sesuatu yang sebenarnya akan dialami oleh setiap kita. Tapi di dalam Tuhan kita punya janji yang hebat. Dan hari ini kita akan dengar tentang kematian Yesus. Satu kata terakhir yang diucapkan Yesus di detik-detik terakhir sebelum dia mati sudah selesai. Kita akan bahas hari ini dan biar ini jadi perenungan buat setiap kita. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Detik-detik terakhir Yesus mau mati, dia berkata, sudah selesai. Ketika dia berkata sudah selesai, itu ada maknanya bagi kita. Ketika seseorang bilang udah kelar gitu ya, itu pasti ada satu makna. Kita harus lihat bahwa di mana ada ending, di situ ada awal, bener gak? Jadi ketika kita nonton film, kita ada di akhirnya, kita harus tahu, oh endingnya kok gini ya, udah selesai ya, gitu. Gak mungkin kita bertanya-tanya apa yang udah selesai ya, gitu. Perkataan Yesus udah selesai ini punya makna loh dalam hidup kita. Nah, kita mesti tahu dari awal penciptaan, gitu ya. Adam itu jatuh dalam dosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah.
makna pertama kata tetelestai atau sudah selesai di dalam hidup kita orang percaya adalah kita sudah ditebus. Sama-sama katakan, kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus. Jadi si kakek buyut kita si Adam itu gara-gara ketidaktaatannya dia mengakibatkan semua orang itu jadi punya satu kutuk kematian karena dosa gitu ya. Roma 3:23-24 bilang bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tapi ayat 24-nya bilang gini, tapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sedekah kita, perbuatan baik kita, ibadah kita ya, mau kita jungkir balik, doa kita dan lain sebagainya, itu gak bisa menyelamatkan kita atau menghapuskan kita dari kematian kita. Kristus Yesus, korban yang sempurna itu harus datang ke dunia. Setiap kutuk yang dibawa dari kejatuhan Adam sampai Kristus mati itu udah dihapuskan sama Kristus. Dosa kita udah dibuang di tubir laut. Dia udah gak ingat-ingat lagi loh pelanggaran kita. Kalau ada orang yang datang sama saya dan dia bilang, Vika, aku tahu bahwa kamu akan mati dan udah selesai hidup kamu, tapi aku mau gantiin kamu mati. Aku mau dapatin hukuman supaya kamu hidup dan aku mati. Wah, apa yang saya bayangkan, ini orang kenapa? Gila apa gimana? Tapi mungkin ketika saya tahu bahwa dia begitu mengasihi saya, dia bilang, karena saya sangat mengasihi kamu, karena saya mencintai kamu, saya akan... Saudara, apa yang saudara rasain ketika ada seseorang datang dan mengatakan hal itu pada saudara? Pasti saudara akan berpikir, cinta macam apa ini? Cinta yang paling gila yang pernah saya terima itu cuma dari Tuhan Yesus. Cinta yang paling gila yang pernah kita terima, setiap kita, itu cuma dari Tuhan Yesus. Karena dia mau menebus diri kita dari ketidakberdayaan, dari kematian yang kekal, kepada satu kekekalan, kepada satu kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Dia ganti kita untuk jadi orang yang terkutuk. Galatia 3:13 mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia menjadi korban yang sempurna. Ketika Yesus datang ke dunia, dia jadi satu kali untuk selamanya dia menghapus dosa dunia. Zaman dulu zaman hukum Taurat, itu mereka harus mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Tapi ketika Yesus datang, itu semua hukum Taurat digenapi, nubuatan para nabi digenapi. Makanya waktu Yesus bilang, udah selesai. Kita harus tahu bahwa akhir dari film ini gitu ya, sudah selesai ini, awalnya hancur lebur kita manusia. Kita, celaka lah pokoknya, cilaka gitu namanya manusia. Tapi yang Tuhan udah lakukan buat kita sehingga kita dikasih label redeem, sehingga kita bisa dikasih label kamu udah ditebus. Makna ditebus ini mungkin kedengaran klise, iya saya sudah ditebus gitu ya. Tapi sebenarnya makna ini punya makna yang dalam bagi setiap kehidupan Kristen. Ketika kita tahu bahwa kita sudah ditebus, ketika kita tahu awal perjalanan kenapa kita ditebus, bagaimana kita ditebus, cintanya dia untuk dia berikan kepada kita sehingga kita ini bisa jadi layak gitu ya. Itu akan membuat kita untuk terus bisa sadar dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa yang udah dia lakukan, cinta yang besar itu harusnya kita miliki. Ketika kita terima, harusnya kita bisa memberi. Jadi kehidupan kita sebagai orang-orang yang ditebus adalah, yuk kita berikan cinta itu buat orang lain. Kita berikan kasih Tuhan buat orang lain juga sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sesuatu yang gak pantas kita dapatin, tapi kita dapetin. Nah, sesuatu yang orang lain gak pantas dapetin dari kita, misalnya pengampunan karena dia jahat sama kita, lakukan itu buat mereka. Karena kita tahu bahwa kita sudah ditebus. Waktu Yesus ngomong, sudah selesai. Makna yang kedua dari kata tetelestai atau sudah selesai yang Yesus katakan di atas kayu salib adalah kita sudah dimenangkan. Katakan sama-sama, kita sudah dimenangkan. Ketika Yesus bilang sudah selesai, semua jiwa itu udah dimenangkan sama dia. Jadi jiwa-jiwa kita yang tadinya terkutuk, jiwa-jiwa kita yang harusnya mati, kita tuh udah menang.
kita udah menang karena Yesus sudah memenangkannya bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang memberikan kita kemenangan itu Yesus Kristus. Pada saat dia bilang sudah selesai, dia menundukkan kepalanya dan dia mengatakan aku menyerahkan nyawaku. Gak ada satu orang pun yang mati nyerahin nyawanya kecuali Yesus. Biasanya kita gak pernah tahu kapan kita mati gitu kan. Pas ada di satu titik, tiba-tiba udah mati gitu kan, atau lagi ngapain tiba-tiba udah mati gitu. Nyawa kita diambil, hidup kita diambil, tapi satu-satunya yang menyerahkan nyawanya itu Yesus gitu. Jadi kepada siapa di dalam siapa kita menyerahkan nyawa kita, itu yang membuat kita jadi orang-orang yang menang. Bukan tentang berapa banyak orang yang menangisi kita, berapa banyak orang yang datang ke pemakaman kita, berapa banyak orang kasih kesaksian bagus tentang hidup kita, berapa ratus ribu bunga yang kita terima dalam sebuah pemakaman akan sebuah kematian. Itu gak menentukan bahwa kita adalah orang-orang yang menang pada akhirnya. Tapi yang menentukan kita adalah orang-orang yang menang adalah ketika kita tahu kita hidup diserahkan kepada siapa, dan ketika kita mati, kita menyerahkan nyawa kita kepada siapa, kita mati di dalam siapa. Jadi pada saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, pada saat itulah ada deklarasi kemenangan. Ketika dia bilang sudah selesai, itu bukan suatu kekalahan, itu bukan suatu akhir yang tragis dalam hidup manusia. Itu adalah sebuah deklarasi kemenangan. Saudara, Yesus itu seorang yang luar biasa. Dia pemimpin yang luar biasa. Kalau ada semua pemimpin hari-hari ini yang pernah hidup dan yang pernah dan banyak orang yang pernah punya testimoni tentang mereka, gak ada yang lebih sehebat Yesus. Dia jadi pemimpin yang luar biasa pada masanya. Gimana cara dia motivasi orang, gimana cara dia mengangkat orang, gimana cara dia mengajar murid-muridnya, cara dia mengajar, dia guru yang paling hebat. Kalau mau dibilang aktivis sosial, dia aktivis sosial yang paling hebat yang pernah ada di muka bumi. Semua orang diterima sama dia. Ada orang kusta yang orang lain tuh jijik ngelihat orang kusta atau mau nyentuh, dia sembuhin. Kalau ada orang yang datang sama dia dan dia berdosa, perempuan berzina gitu, punya banyak suami gitu ya, udah gak layak lah, maksudnya lu perempuan kok gatel amat gitu ya, dia terima loh, Tuhan Yesus terima. Dia terima pemungut cukai, orang-orang jahat yang ngambil keuntungan dari orang lain. Dia terima semua orang dengan kasihnya yang begitu hebat. Tapi pada saat dia mati, dia ditinggalin, dia tertolak. Bahkan orang gak dapetin kesalahannya dia. Pilatus gak dapetin kesalahannya dia. Tapi orang-orang tetap mempersalahkan dia. Dia tertolak, dia mengalami semuanya. Murid-muridnya tinggalin dia, ada yang hianatin dia dan lain sebagainya. Satu hal, dia tetap menang. Waktu dia berkata sudah selesai gitu, walaupun pada saat itu keadaan kematiannya menurut pandangan manusia harusnya wah kayak Lady Diana atau siapa, atau presiden siapa yang penuh karangan bunga, surat lilin dan sebagainya, diacarakan selama berhari-hari, orang penting ini gitu. Dia enggak, dia ditinggalin gitu ya. Tapi bukan bagaimana cara dia mati, tapi kepada siapa dia serahkan hidupnya. Sama kayak kita sekarang. Bukan gimana caranya kita mati. Mau COVID-19 yang penguburannya nggak ada orang sekalipun yang datang, cuman pengurus jenazahnya atau orang-orang yang bertugas doang gitu. Bukan masalah mau dia mati bagaimanapun caranya, itu bukan masalah. Yang menjadi masalah dan yang paling penting di dalam hidup kita orang percaya adalah di dalam siapa kita menyerahkan hidup kita. Sampai kepada kematian yang kita nggak tahu kapan datangnya, kita udah tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Walaupun setelah kita mati, kita harus tahu bahwa sekarang kita hidup di dalam sebuah kemenangan. Kita harus tahu ketika Tuhan bilang sudah selesai, kita sudah ditebus dan kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ini adalah perenungan kita. Saya ingat satu lagu, saya pernah nulis gitu ya, mungkin refnya aja. Lagunya seperti ini. Jika aku tak di dalammu, maka itulah kegagalan terbesarku. Jika aku tak di dalammu,
maka apalah artinya hidupku. Kalau kita gak di dalam Tuhan, apa artinya hidup kita? Oh, Tuhan Yesus sudah nebus dosa kita. Tuhan Yesus sudah memenangkan jiwa kita. Oleh sebab itu, mari kita hidup buat Tuhan. Mari kita hidup sehingga pada saat kita nanti mengakhiri pertandingan hidup kita bilang udah selesai kayak Tuhan Yesus. Kita tahu kita adalah orang-orang yang tetap menang dan punya kerajaan sorga dan punya kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan, perenungan yang lebih dalam puji-pujian tentang Jumat Agung, tentang kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita merenungi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa oleh kuasa darahnya, oleh salibnya, kita ditebus dan kita menang. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu
anugerah-Mu Tuhan, dan itu kasih setia-Mu, kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk sebuah hadiah besar yang Kau berikan. Makasih untuk kematian-Mu, makasih untuk sudah selesai-Mu yang begitu menyelamatkan hidup kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan pada pagi hari ini lewat perjamuan kudus, dan kita percaya ada kuasa di dalamnya. Mari kita akan angkat roti tinggi-tinggi melebihi kepala kita,
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kanan saudara melambangkan tubuh Kristus? Apabila kita makan roti ini, kita ikut bersekutu dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan yang terdapat anggur di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara cawan yang terdapat anggur di dalamnya melambangkan darah Yesus? Apabila kita meminumnya, itu berarti kita ikut bersekutu dengan darah Yesus. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan untuk kasih setia yang hebat, cinta yang hebat yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa salib-Mu Tuhan bukan sekedar kematian biasa, bukan sekedar kuasa penyaliban biasa, tapi ada satu kuasa yang besar dan kasih yang besar yang melingkupi hidup kami Tuhan, yang membuat kami terus mau hidup di dalam kasih setia-Mu. Makasih Tuhan untuk memenangkan jiwa kami. Makasih udah tebus dosa kami Tuhan. Kami harusnya celaka, kami harusnya hidup dalam kebinasaan, tapi karena kasih karunia, sesuatu yang besar, cinta yang besar yang Kau berikan hidup kami, sehingga kami Tuhan gak menanggungnya lagi, sehingga semua pelanggaran kami di masa yang lalu Engkau udah buang dan Kau gak ingat-ingat lagi. Makasih untuk cinta-Mu yang besar, dan biar cinta-Mu itu memperbaharui hidup kami. Biar kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang ditebus dan orang-orang yang menang. Satu kekuatan yang besar yang kami terima hari ini untuk kami berjalan dalam kekristenan, dalam Kristus di dalam hidup kami. Kami mau terus serupa dengan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Pandemi COVID-19 yang sedang ada dan melanda negara ini, kami percaya kuat kuasa Tuhan ada. Kami percaya bahwa kalau Engkau saja masukkan kami dalam rancangan keselamatan-Mu, maka bangsa ini ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya akan ada hal-hal hebat dan hal-hal besar yang Tuhan akan kasih bagi bangsa ini, bagi setiap kami umat percaya-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa akan bangkit iman, akan bangkit pengharapan, akan bangkit kasih di antara kami. Dan kami akan terus serupa dengan gambar-Mu. Kami akan terus memuji Engkau dan memuliakan Bapa di surga. Ajar kami untuk melakukan kehendak-Mu seumur hidup kami, sampai kami setia, dan kami mau setia sampai akhir hidup kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Makasih untuk hari ini. Sebentar kami mau akhiri ibadah kami, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan dan berkat Tuhan melindungi kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang merindukan berkat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Haleluya. Katakan amin.